Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Idriani dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Widya Sada Semarang. Nomor mahasiswa 2002048. Dosen pengampu Andi Maulana, SPD MPD. Mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Pengertian ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Ilmu pengetahuan adalah bagian yang esensial bagi manusia, karena ilmu pengetahuan merupakan hasil dari berpikir manusia. Salah satu hal yang membuat peradaban manusia semakin berkembang adalah pengetahuannya tentang teknologi. Istilah teknologi berasal dari kata techne dan logia. Kata Yunani kuno, tekne, berarti seni kerajinan. Dari tekne kemudian lahirlah teknikos yang berarti seseorang yang memiliki keterampilan tertentu. Dengan berkembangnya keterampilan seseorang yang menjadi semakin tetap karena menunjukkan suatu pola langkah dan metode yang pasti. Keterampilan itu lalu menjadi teknik. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu yang memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Pengaruh iptek bagi kehidupan manusia. Di antara bidang yang dipengaruhi oleh perkembangan iptek adalah bidang pendidikan, bidang informasi dan komunikasi, bidang ekonomi dan industri, dan bidang politik. 1. Bidang pendidikan. Beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi terkait dengan dunia pendidikan yaitu A. Dampak positif. 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab komputer sekolah, dan lain-lain. 2. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 3. Adanya sistem pengolahan data hasil penelitian yang menggunakan pemanfaat teknologi. B. Dampak negatif. 1. Siswa menjadi malas belajar. 2. Terjadinya pelanggaran asusila. 3. Kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. 2. Bidang informasi dan komunikasi. Beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi terkait dengan dunia pendidikan yaitu A. Dampak positif. 1. Ketika dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. 2. Kita mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah, dan lain-lain. B. Dampak negatif. 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris atau kompas. 2. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. 3. Bidang ekonomi dan industri. A. Dampak positif. 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. 3. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 4. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. B. Dampak negatif. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi secara moral mengalami kemerosotan, yaitu konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental atau instan. 4. Bidang sosial dan budaya. A. Dampak positif. 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang mendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita dan memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintah maupun dalam dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelum merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. 2. Meningkatnya rasa percaya diri kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. 3. Tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. B.
Dampak negatif. 1. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. 2. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. 3. Pola interaksi antar manusia yang berubah. Pengertian seni. Secara umum, pengertian seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa, gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Fungsi seni. Dalam kehidupan manusia, seni memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. A. Seni untuk memenuhi kebutuhan individu. 1. Kebutuhan fisik. Sejarah membuktikan bahwa perkembangan seni selalu seiring dengan peradaban manusia. Sejak dulu, perabot rumah tangga atau benda-benda yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya pisau dan wajan. 2. Kebutuhan emosional. Melalui seni, seseorang dapat mengungkapkan perasaan dan menyalurkan daya imajinasi atau menikmati seni tersebut untuk menghibur, contohnya patung. 3. Fungsi sosial seni di bidang komunikasi. Proses interaksi antara dua pihak baik antar manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya dapat terjadi melalui komunikasi. B. Seni untuk memenuhi kebutuhan sosial. 1. Fungsi sosial seni di bidang agama. Pada bidang agama, seni dapat memiliki fungsi sosial terutama yang berkaitan dengan tempat. 2. Fungsi sosial seni di bidang pendidikan. Setiap pemimpin selalu berupaya dan mengharapkan masyarakat dan dipimpinannya mempunyai budi pekerti yang luhur. Salah satu cara pencapaiannya adalah melalui pendidikan seni baik secara formal ataupun non-formal. Kesimpulan bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan sarana yang dapat membantu mempermudah segala aspek kehidupan bagi manusia. Namun, dalam penggunaannya perlu pengawasan yang ketat bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan seni selain memberi dampak positif, bahwa ilmu pengetahuan teknologi dan seni juga memberi dampak yang negatif apabila jatuh ke tangan yang salah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.